Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita-cerita faktual. Kita tidak terbiasa untuk menggunakan metodologi ilmu. Dan inilah corak pemikiran kita yang membuat kita jadi bangsa yang tidak maju. Cek. Ada Pak Guru. Terima kasih. Ya, sambil Pak Guru minum juga ya, kayaknya kehausan Pak Guru, silakan Enggak. diminum. Oh, enggak. Ya, anak-anakku silakan ada yang sudah menyiapkan pertanyaannya dari minggu lalu mungkin atau dari tadi, silakan boleh mengacungkan tangan. Ya, silakan ada ya. Mumpung langsung nih sama guru gembulnya. Oke, Assalamualaikum Pak Guru, izin bertanya. Tadi kan Pak Guru bilang kalau sejarah itu diceritakan, dipelajari sebagai sebuah kisah. Karena dilihat dari perspektif beberapa orang saja. Karena sejarah itu kompleks. Kan tadi terbagi dari 4 dimensi ya, ilmu, peristiwa, seni, sama kisah. Kalau pelajaran sejarah yang kita pelajari itu termasuk ke dimensi yang kisah, eh, kisah sejarah yang ada di Al-Quran itu dimensi apa? Itu aja, makasih. Luar biasa. Ada yang lain? Tes. Em, aku manggilnya apa nih? Pak Gugem aja kali kayak di YouTube kan manggilnya Pak Gugem ya. Yang pertama, aku mau nanya tentang sejarah. Mengapa sih hal mistik selalu dikaitkan dengan peristiwa sejarah? Jadi kayak kalau kita ada sebuah peristiwa bersejarah itu kita ketika suatu peristiwa itu tidak bisa diceritakan lagi secara logis, orang-orang tuh mulai bergantung kepada kisah-kisah yang mistis kayak cerita tadi yang sudah disampaikan sama Pak Gugem gitu. Itu aja, terima kasih. Oke. Luar biasa pertanyaannya. Saya nggak nyangka ya pertanyaan-pertanyaan kayak gini dikasihin dari anak-anak SMA ya. Mau nambah nggak? Boleh? Sekenyot lagi ya? Nambah atau mau jawab dulu? Ya, nambah aja. Nambah aja. Ada lagi untuk perempuan? Ayo. Dihitung sampai enggak sih? Satu. Bener nih awal mau. Oh, Pak, saya mau nanya. Kan yang seluruh sejarah kan adalah bias. Berarti tidak sebenarnya terjadi gitu. Terus tadi salah satu-satunya dimensi apa sejarah yang paling tepat itu sejarah diilmuin. Terus kalau gitu berarti eh yang kita ilmui juga berarti nggak bener dong. Jadi harus jadi kita belajar dari suatu hal yang tidak fakta gitu. Jadi apanya yang harus kita ilmui gitu. No. Cukup ya? Cukup ya kayaknya dijawab dulu ya. Luar biasa. Saya benar-benar ya, ini gak nyangka ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini muncul dari anak-anak SMA. Tapi saya gini nih ya. Catat hari ini, tulis di diary. Saya mau ngeramal dan buktikan bahwa ramalan ini benar. Dalam 10 tahun ke depan akan ada orang di sini yang kemudian menjadi sangat terkenal karena sesuatu yang wah, karya-karya yang dihasilkan. Di sini bakal ada orang yang muncul ke depan. Apakah ramalan saya ini musyrik?
Tidak seperti itu. Tapi saya ingin menjawab yang pertama-tama dulu, baru nanti kemudian akhirnya katakan yang tadi itu. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah di dalam Al-Quran atau secara umum di kitab suci, sejarah ya peristiwa masa lalu, kisah tentang masa lalu itu bisa disebut sejarah? Bisa, tentu saja. Sejarah. Cek mic. Jelek 1 pada jelek 2. Cek. Oke. Banyak tafsir yang menyebut bahwa di dalam Al-Quran itu gak pernah sebutkan fakta. Di dalam Al-Quran itu gak pernah disebut fakta. Misalkan tentang siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tidak disebutkan namanya di situ sebenarnya. Kapankah Nabi Adam turun ke bumi? Sebutkan tanggalnya. Ya, berapa tahun juga tidak pernah disebutkan di situ. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita-cerita faktual. Karena apa? Karena itu adalah pelajaran buat orang beriman. Jadi sebenarnya inti dari pembahasan cerita narasi-narasi di dalam Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan sejarah sebagai ilmu, bukan sejarah sebagai peristiwa, tetapi ada sejarah sebagai kisah dan seni sastra. Jadi yang disampaikan yang paling utamanya itu adalah kisah-kisah itu memotivasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan bisa dikatakan seluruh kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang mencapai sampai sepertiganya dari total mushaf itu adalah pelajaran buat orang beriman. Bukan sejarah sebagai peristiwa atau sejarah sebagai ilmu. Begitu, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, itu pertanyaan apa tadi? Apa tadi pertanyaan kedua tuh? Apa? Oh ya, mistik ya. Kenapa kita harus tergantung pada mistik? Karena gini nih. Mistik itu naluriah. Jadi manusia-manusia yang masih terkekang oleh otak hewani itu masih cenderung pada hal-hal yang mistik. Jadi gini nih ya. Jadi gini. Ada seorang di antara kalian yang malam-malam masuk ke ruang kosong. Sepi, gelap, tengah malam. Hanya ditemani oleh bulan. Masuk ke ruang kosong, buka pintu. Pas lihat di dalam, itu ada makhluk, kakinya 3, matanya merah, belok, dan pas pintu dibuka, dia ngaliuk. Tepat bertatapan mata dengan kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Lari, menjerit. Dua-duanya. Atau langsung maju dan memeluknya. Nah, itulah yang dimaksud, itulah jawaban dari pertanyaan kenapa kita harus lari pada klinik. Sebenarnya makhluk yang dimaksud itu belum tentu berbahaya. Makhluk itu bisa aja, makhluk baik hati yang menyimpan harta karun 100 triliun. Yang dia punya petanya dan kalau kita dapat peta itu maka kita dapat tajir kaya raya. Mungkin seperti itu, iya kan? Mungkin saja makhluk itu sebenarnya adalah makhluk yang baik hati, yang mau memberikan kepada kita chip yang isinya adalah ilmu pengetahuan yang pas dijejelin ke otak kita, maka kita menjadi Google si otaknya itu. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin, tetapi kita karena dikuasai oleh naluri, oleh insting, rasa takut, maka kita lari. Kita mengabaikan kemungkinan-kemungkinan rasional atas kemunculan makhluk itu dan fokus untuk menuruti naluri kita. Jadi, tempat di mana ketika kita tidak bisa menggapai sesuatu yang rasional, tempat disitulah kita kemudian lari pada cerita-cerita mistik. Atau contoh yang lebih parah lagi, yang lebih ngeri lagi, adalah begini. Kenapa film-film horor di Indonesia itu butut? Ya enggak sih, enggak semua butut sih, ada yang lebih butut lagi gitu sebenarnya. Tapi kenapa film-film di Indonesia itu butut? Karena dilandaskan pada misteri-misteri yang palsu. Jadi misteri palsu itu gini maksudnya ya. Kenapa? Kan seharusnya kalau ngomongin soal cerita mistik itu di Indonesia jauh lebih kaya daripada di Amerika Serikat. Karena orang Amerika Serikat lebih rasional, sedangkan kita lebih mistik. Benar kan? Tapi kenapa yang difilmkan, yang muncul ke dunia, yang masuk ke
blogspot web dan sebagainya yang di internet itu kebanyakan yang berasal dari luar sana. Kenapa tidak dari Indonesia? Karena yang dari Indonesia itu misterinya cupu. Jadi misal gini, cerita tentang Conjuring itu diambil dari kisah nyata. Betul kan? Ada yang pernah nonton filmnya? Ada yang pernah kemakan jump scare-nya? Oke. Gitu ya. Kaget ya. Nah, kenapa film itu pada akhirnya rame? Kenapa film itu diangkat dan sebagainya? Karena orang Amerika Serikat itu melakukan penelitian yang sangat dalam terhadap kasus itu. Penelitiannya benar-benar dalam. Sampai akhirnya baru tahun sekarang ketahuan bahwa ada penjelasan ilmiah di situ. Tapi baru tahun sekarang ada penjelasan ilmiahnya. Sebelumnya Amerika Serikat itu cari bukti susahnya luar biasa untuk bisa memecahkan kode itu. Jadi gini, orang Amerika Serikat itu menyimpan misteri itu di atas rasio. Jadi kalau rasionya udah gak nemu, baru mentok, baru sampai, kalau udah gak nemu sama sekali, baru mereka ambil bahwa itu adalah sesuatu yang misterius. Gitu. Nah, di Indonesia gak seperti itu. Ada kejadian aneh, boro-boro dirasionalisasikan, langsung itu disebut sebagai misteri. Ada kejadian rumah kentang. Itu di Indonesia viral, menakutkan, apa dan sebagainya. Kenapa? Karena ada kesaksian dari orang-orang tidak dikenal yang menyebut bahwa kalau lewat situ pada hari Rabu, bau kentang. So, apa misterinya? Kenapa nggak dicari di situ, cari penyebabnya apa? Nggak pernah ada penyelidikan itu, langsung orang Indonesia menjudge bahwa di situ ada misteri. Jadi, misteri dulu, baru rasionya itu nggak dipakai. Jadi, misteri itu menutup rasionalisme. Kalau dibongkar lebih awal, baru nggak ketemu sama sekali, baru itu jadi misteri yang seru. Tapi ini mah nggak ada penelitian, langsung disebut itu adalah misteri. Makanya kita itu ketinggalan, bahkan dalam hal yang sangat misteri pun, hal yang mistik sekalipun, kita ketinggalan. Nah, terkait dengan yang tadi itu, kenapa bisa seperti itu? Karena naluri kita mesti dikuasai oleh naluri. Bukan dikuasai oleh rasio. Makanya, kalau hewan, boleh naluriah. Boleh dikendalikan oleh hal-hal yang naluri. Kalau kita dalam keadaan yang tertekan dan terdesak, boleh kita ngikut pada naluri. Tetapi pada hal-hal yang lain, silakan gunakan otak. Bisa nggak kayak gitu? Dari situlah kita akhirnya menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Bukan bangsa yang kalau ada misteri, penari di desa KKN, kita langsung panik, langsung takut. Itu kisah nyata loh. Tahu? Ada nggak penelitiannya? Nggak ada. Cuman pengakuan dari sekelompok orang, segelintir orang, si ini, terus ada spekulasi bahwa peristiwa terjadinya di sana, peristiwanya terjadi di sini. Datangkan akademi ke sana, akademisi ke sana, pelajari lebih dalam. Gak ada yang mau melakukan itu. Orang kita lebih senang untuk menyimpan misteri sebagai puncak keimanan kita, dan akhirnya kita hancur. Bukan rasio kita. Nah, pertanyaan yang tadi itu, kenapa pada akhirnya sejarah itu banyak yang berlari ke mistik? Kita tidak terbiasa untuk menggunakan metodologi ilmu. Dan inilah corak pemikiran kita yang membuat kita jadi bangsa yang tidak maju. Pertanyaan ketiga. Lupa lagi. Apa? Oh iya. Kalau sejarah itu semuanya adalah hoax, semuanya adalah bohong, lalu ilmunya juga pada akhirnya menjadi bohong, semua yang namanya ilmu akademik itu gak bisa lepas dari kebohongan. Semua tanpa kecuali. Bahkan saya pernah ribut sama guru fisika yang kemudian akhirnya didamaikan dan dibenarkan oleh seorang profesor fisika terkemuka dari universitas bohong. Saya katakan bahwa ilmu fisika itu adalah ilmu yang saking majunya, sekarang fisika itu disebut sebagai mutiaranya ilmu pengetahuan. Saking majunya ilmu fisika, sampai sekarang itu ilmu fisika menjadi hoax, menjadi bohongan, menjadi palsu. Dan ini sebenarnya sudah diperdebatkan oleh Einstein ngelawan tahun lupa lagi. Tapi yang jelas di situ bahwa fisika itu semakin kesini semakin halu. Halusinasi itu bukan berarti halusinasi beneran, tetapi kita terlambat, gagal untuk bisa mencapai penelitian empiris saking fisikanya maju. Jadi saking majunya fisika, metodologinya terlambat. Jadi misalkan ginilah, apa dalamnya atom? Proton, elektron, neutron. Apa dalamnya neutron? Ada quark,
yang eon-eon, yang graviton, yang bla 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 yang kayak gitu. Yang dinamain itu semuanya itu sampai detik ini secara empiris tidak terbukti. Itu tidak ada. Partikel yang namanya elektron sampai detik ini tuh gak pernah terlihat secara empiris, tapi itu menjadi dasar pijakan bagi fisika. Artinya apa? Fisika itu tidak terbukti, hanya terteorikan. Makanya sekarang fisika menjadi semakin liar. Ada teori multiverse, ada teori yang banyak yang kayak gitu. Semuanya menjadi hipotesis. Kebanyakan teori fisika adalah hipotesis. Kenapa seperti itu? Karena materinya, narasinya jauh lebih cepat, jauh lebih maju daripada kemampuan manusia untuk bisa melakukan studi empiris di situ. Nah, sejarah menghadapi hal yang sama walaupun nggak kayak gitu. Jadi gini, kalau kalian mau tahu benar-benar tentang sejarah, sejarah sebagai metodologi ilmu itu gak pernah mungkin bisa sepenuhnya benar, tetapi bisa diklaim dan dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah sejarah yang sahih. Ngerti nggak? Jadi gak bisa. Jadi gini nih ya. Kalau misalkan kita mau tahu tentang sejarah, maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin sumber. Yang kemudian dalam metodologi sejarah disebutnya sebagai heuristik. Heuristik itu mencari sumber sebanyak-banyaknya. Mau yang A, mau yang B, cari sumbernya sebanyak-banyaknya. Dan sejarah secara heuristik itu berarti kita menerima semua sumber ilmu pengetahuan dari berbagai perspektif, dari berbagai pengakuan, mau benar mau tidak. Setelah dikumpulkan dari banyak sumber, kita seleksi dalam yang namanya kritik. Kritik itu berarti kita uji satu persatu sumber. Bagaimana, diujinya itu paling lebay, paling susah. Setelah diuji, baru diinterpretasikan. Nah, setelah mencapai metodologi-metodologi yang tadi, baru itu disebut sebagai sejarah sebagai ilmu. Tetapi sejarah sebagai ilmu itu menjadi kering dan terbatas. Dan akademis, dan bisa dipertanggungjawabkan, tetapi validitasnya tetap tidak bisa. Misalkan begini, dalam sejarah, Cung yang tahu apa nama kerajaan tertua di Nusantara? Cung! Jangan malu-maluin guru sejarah. Cung, apa nama kerajaan tertua di Nusantara? Udah Bel? Udah selesai? Udah ya? Oh, jam 3. Waduh. Siapa yang tahu apa nama Kutai? Nah, itu salah. Kerajaan tertua di Nusantara itu apa? Ada yang tahu? Kamu tuh benar tapi salah gitu. Gini nih ya. Nabi Sulaiman itu meninggal tahun 991 sebelum Masehi. Kenapa meninggal? Gara-gara sakit. Dan kenapa sakit? Gara-gara telah melakukan perjalanan panjang. Salah satunya ke sebuah wilayah yang diberkahi oleh Tuhan. Yang kemudian di sana dia dapat bulu burung merak, kayu cendana, dan emas. Yang 3 komoditas itu kayaknya cenderung dekat sama wilayah Nusantara. Jadi Nabi Sulaiman mendapatkan 400 talenta emas dari sebuah wilayah yang disebut Ofir, yang diberkahi oleh Tuhan, yang Nabi Sulaiman datang ke situ menggunakan angin, dan di situ dia mendapatkan bulu burung merak, kayu cendana, dan emas. Wilayah yang dimaksud kemungkinan besar adalah Barus, Sumatera Utara. Dan karena di situ disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu berdiplomasi dengan kerajaan itu sehingga mendapatkan 400 talenta emas, artinya di situ sudah ada kerajaan. Nah, masalahnya Nabi Sulaiman hidup 991 sebelum Masehi. Artinya sudah ada kerajaan di Nusantara pada waktu itu. Nah, kalau gitu kenapa ada disebutnya Kutai tahun 414 Masehi? Baru kerajaan pertama di Nusantara itu namanya Kutai. Kenapa begitu? Nah, inilah masalah dalam sejarah. Kenapa disebut sebagai Kutai sebagai kerajaan pertama? Karena yang paling tercatat, yang ada bukti tertulisnya, bukti otentiknya, itu adalah Kutai. Kerajaan-kerajaan sebelum itu,
para sejarawan yakin 100% ada kerajaan-kerajaan itu. Tetapi tidak ada peninggalan tertulisnya. Nah, karena itu, maka sejarah itu terbatas pada sesuatu yang terbukti secara otentik. Ini sama seperti hadis. Di sini ya sekolah yang dilingkupi oleh budaya-budaya Islam pasti ngerti. Hadis itu lebih banyak yang hilang daripada yang ada. Kenapa? Karena bayangkan saja, Nabi Muhammad itu selama 23 tahun berbicara dan ada 4.000 orang sahabat yang meriwayatkan, menuliskan langsung dari sabdanya. Tapi yang dikumpulkan sama Bukhari saja itu hanya 7.000-an. Dan itu pun kalau diringkas-ringkas lagi itu sebenarnya banyak diantaranya pengulangan tetapi beda perawinya. Kalau diringkas-ringkas jadi hanya sekitar 2.000-an. Nah, jadi lebih banyak hadis yang hilang. Tetapi kenapa hadis yang hilang itu dibiarkan? Karena hadis yang hilang itu diduga palsu, diduga tidak otentik. Jadi Imam Bukhari itu kalau mendapatkan sebuah kabar, mungkin saja itu asli, tapi daripada itu palsu dan saya menceritakannya, lebih baik saya membuang hadis itu, walaupun kemungkinan itu asli. Nah, begitupun dengan sejarah. Sejarah itu banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah yang seharusnya bisa kita jadikan sebagai referensi, tapi tidak digunakan oleh sejarawan gara-gara buktinya minim. Salah satu buktinya itu adalah bahwa dia harus tercatat. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka sejarah sebagai ilmu itu mendekati kebenaran ilmiah, tetapi dia tidak memberitakan kepada kita sejarah yang asli sebagai peristiwa. Gitu. Paham ya? Paham ya? Iya. Soalnya enggak. Oke, silahkan kalau ada yang mau lagi.